Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di Islamic Education Channel. Pada video pembelajaran kali ini, insya Allah kami akan membahas tentang pernikahan dalam Islam bagian pertama. Topiknya hakikat dan tujuan pernikahan dalam Islam. Bersama saya, Saiful Anwar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang tadi disampaikan di pengantar, bahwa di video kali ini kita akan membahas tentang konsep pernikahan dalam Islam. Video pertama, temanya, topiknya itu hakikat dan tujuan pernikahan. Topik nikah itu saya yakin ini topik yang ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa. Biasanya seperti itu. Oke, kita mulai saja. Kata nikah merupakan bahasa Arab, itu bahasa serapan dalam bahasa Indonesia. Ya, diambil dari kata bahasa Arab. Asal katanya itu nakaha. Nakaha ini makna dasarnya itu adalah ikatan pernikahan. Di dalam surat An-Nur ayat 32, wa ankihul ayyama minkum. Kawinkanlah oleh kalian, ikatkanlah dalam satu ikatan yang namanya pernikahan tentunya orang-orang yang sendirian di antara kamu. Jadi makna dasar dari kata nikah itu adalah ikatan. Di samping kata nakaha dalam bahasa Arab juga ada satu kata lagi, yaitu zawaza. Zawaza itu masdarnya zaujun. Zaujun itu pasangan. Jadi makna dasarnya itu pasangan. Di surat An-Najm ayat 45. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Dan Allah lah, dialah yang telah menciptakan berpasang-pasangan, pria dan wanita. Jadi setidaknya ditemukan dua kata ini, asal kata nikah. Sementara di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah kita akan menemukan lebih dari 10 nas, baik ayat ataupun hadis yang berbicara tentang nikah. Yang pertama, menurut nas yang berasal dari Al-Quran ataupun hadis, nikah itu merupakan fitrah manusia. Jadi nikah itu cara manusia untuk menyalurkan salah satu fitrahnya. Apa fitrahnya? Berpasang-pasangan. Jadi berpasang-pasangan itu adalah salah satu fitrah manusia yang disalurkan lewat pernikahan. Seperti di dalam surat Ar-Rum. Ini maksudnya Ar-Rum ya. Ar-Rum ayat 21. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Nah, di sini Allah menyatakan di antara salah satu tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untukmu dari jenismu pasangan-pasanganmu. Jadi menikah dalam konteks ini adalah untuk menyalurkan fitrah manusia. Jadi itu pertama. Jadi nikah dalam Islam itu merupakan sarana untuk menyalurkan fitrah manusia untuk berpasang-pasangan. Yang kedua, nikah itu merupakan sunnah Rasul. Sunnah di sini bukan sunnah dalam konteks hukum, yang kalau dilakukan dapat pahala, kalau dilakukan nggak dapat apa-apa, surga, bukan itu. Tapi sunnah di sini maksudnya adalah jalan hidup. Bahkan lebih jauh dari situ. Nikah dalam konteks sunnah Rasul itu untuk menghentikan praktek nikah terlarang pada masa zaman jahiliyah dulu. Di salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Siti Aisyah, beliau menyatakan begini, zaman jahiliyah itu dulu ada setidaknya 4 model pernikahan, kata Siti Aisyah. Yang pertama itu pernikahan seperti umumnya, termasuk sekarang, itu seorang laki-laki menemui melamar gadis, menemui orang tuanya, ngasih mahar, nikah dan seterusnya. Nah, itu yang
yang seperti berjalan yang dibolehkan saat ini. Lalu yang kedua, model pernikahan di mana seorang suami memerintahkan istrinya untuk melakukan hubungan suami istri dengan seorang laki-laki karena ingin mendapatkan keturunan seperti laki-laki itu. Misalkan laki-laki itu jago silat misalkan ya, atau jago gulat zaman dulu. Nah, istrinya diperintahkan untuk melakukan hubungan suami istri dengan laki-laki pegulat itu. Setelah ada indikasi hamil, lalu istrinya digauli oleh suaminya sampai nanti anaknya lahir. Itu model kedua. Lalu model ketiga, ada satu orang wanita melakukan hubungan suami istri dengan lebih dari 3 laki-laki, 7 misalnya. Lalu ketika wanita ini hamil, wanita itu manggil seluruh laki-laki itu tanpa absen. Lalu wanita itu akan menunjuk salah satunya untuk bertanggung jawab atas kehamilan. Itu model kedua. Lalu model yang ketiga adalah wanita sendiri, terutama janda ataupun siapapun itu yang di pintunya memberi tanda, misalkan kain warna putih atau kuning, itu tanda bahwa siapa laki-laki boleh masuk ke rumah itu. Lalu nanti terjadi hubungan suami istri suka sama suka, dan itu berjalan di masa jahiliyah. Nah, sunnah Rasul, nikah sebagai sunnah Rasul untuk menghentikan 3 praktek pernikahan zaman jahiliyah yang terakhir itu. Sementara yang pertama dijalankan dan tujuannya adalah untuk memuliakan perempuan. Makanya Rasul dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, kata Rasul, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah jalan hidupku, sunnahku. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka itu bukan termasuk umatku. Jadi hati-hati kita sebagai seorang muslim, jangan pernah berazam cita-cita untuk tidak menikah. Persoalan nanti kita tidak menikah lain, tapi jangan pernah niat untuk tidak menikah, karena ancamannya cukup berat. Kalau kita tidak senang menikah, tidak mau menikah, kata Rasul, falaysa minni, maka orang tersebut bukan termasuk umat. Lalu yang ketiga, tujuan pernikahan dalam Islam. Pertama, nikah dalam Islam itu adalah untuk menguatkan ibadah. Jadi bagian dari ibadah. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfaddin. Kata Rasul, ketika seseorang menikah, maka dia sudah menyempurnakan setengah agamanya. Falyattaqillaha fin nisfil baqi. Untuk setengahnya lagi, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Artinya seseorang yang menikah itu dia sudah menyempurnakan setengah agama. Terkait apa yang dimaksud dengan ibadah, saya sudah membahasnya dulu di salah satu video saya tentang ibadah. Coba Anda dicek di luhur nih, ada di atas. Di atas itu ada video link ke video ibadah. Jadi nikah itu setengah ibadah, setengah agama. Nikah itu Rasul menyatakan nisfuddin, setengah agama. Bahkan di hadis yang lain, masih riwayat Al-Baihaqi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man razaqahullahu imra'atan salihatan. Barang siapa diberi karuniai oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah seorang wanita yang solehah, faqad a'anahu ala syatri dinihi falyattaqillaha fis syatril baqi. Maka wanita tersebut, maka Allah itu sudah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Jadi ketika seorang hamba mendapatkan karunia berupa istri yang soleha, perempuan yang soleha, maka Allah sudah menolong dirinya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Jadi tujuan pertama untuk nikah itu dalam Islam adalah menguatkan ibadah, bahkan nilainya setengah dari agama. Lalu yang kedua, menjaga diri. Nikah itu tujuannya adalah menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya ma'syara syabab, wahai pemuda, kata Rasul, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji,
dan lebih menjaga kemaluan. Wa malam yastati, tapi kalau belum mampu, fa alaihi bis-shaumi, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wija, kata Rasul, puasa itu benteng yang mampu mengekang nafsu. Karena memang kecenderungan terhadap wanita itu adalah salah satu tujuan yang ketiga, menyalurkan fitrah manusia. Gitu. Karena manusia itu di dalam surat Al-Imran ayat 14, auzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Kata Allah, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Salah satunya adalah wanita. Jadi laki-laki punya kecenderungan terhadap wanita, wanita punya kecenderungan terhadap perempuan. Itu fitrah, dan pernikahan menyalurkan kebutuhan itu. Jadi jangan sampai terjerumus ke dalam perzinahan. Nah, itu tujuan nikah yang ketiga. Jadi menyalurkan fitrah secara terhormat tentunya. Nah, seperti yang tadi saya ceritakan, ada 3 model pernikahan yang berjalan pada masa jahiliyah, dan 3 itu dibatalkan oleh Islam. Sementara yang 1 yang diajarkan oleh Islam, itulah yang seharusnya dilakukan, karena tujuannya untuk menyalurkan fitrah secara terhormat, tidak seperti binatang. Lalu tujuan pernikahan yang keempat adalah untuk mendapatkan keturunan, karena kita manusia memang terbatas pada usia. Nah, pernikahan tadi untuk menyalurkan fitrah, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan. Dalam sebuah hadis nanti ya, Rasulullah memerintahkan kita, nikahilah kita perempuan al-wadud, yang penyayang, al-walud, yang banyak keturunan. Karena kata Rasul, aku akan bangga diri di hari kiamat dengan banyaknya umatku. Itu untuk mendapat keturunan. Nah, di dalam surat An-Nahl ayat 72, Allah SWT berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina. Jadi kata Allah sudah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri itu anak-anak dan cucu-cucu. Jadi tujuan pernikahan sekali lagi yang keempat dalam Islam adalah mendapatkan keturunan. Jadi jangan sampai pernikahan yang kita lakukan pernikahan yang dilakukan itu bukan hanya sebatas menyalurkan libido, kecenderungan terhadap lawan jenis, tapi tujuan di atas itu adalah mendapatkan keturunan yang soleh dan solihah. Karena anak yang soleh itu salah satu amal jariah. Dalam sebuah hadis kan, 1 dari 3 amal jariah itu waladun solihun yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Makanya kalau Anda sudah jadi orang tua, tidak ada hal lain yang Anda harapkan dari anak Anda kecuali menjadikan dirinya soleh. Apapun yang dilakukan oleh orang tua kita terhadap kita itu dalam rangka mengharapkan mendapatkan keturunan yang soleh. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang dikaruniai keturunan-keturunan soleh dan solehah. Amin. Lalu yang ke-5, tujuan dari pernikahan dalam Islam adalah membentuk peradaban. Karena memang manusia itu perlu jejak. Tuhan sendiri menciptakan itu mengajarkan. Kenapa Tuhan menciptakan makhluk? Bukan karena Tuhan membutuhkan pada ciptaan, membutuhkan eksistensi, tidak, tapi untuk mengajarkan pada kita sebagai makhluknya bahwa untuk eksis, untuk berada, itu harus diwujudkan dalam bentuk karya. Nah, manusia itu salah satu tujuan hidupnya adalah membentuk peradaban. Dan untuk membentuk peradaban tidak cukup di generasi dirinya, tapi diwariskan lewat satu generasi ke generasi berikut. Makanya dalam sebuah hadis seperti tadi yang sudah saya sebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kata Rasul, tazawwazul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umam. Kata Rasul, nikahilah wanita yang al-wadud,
banyak rasa cinta, pengasih, penyayang. Al-Walud punya banyak keturunan. Bahkan satu waktu Rasulullah ada seorang sahabat yang menginformasikan pada Rasulullah, ya Rasul, aku akan menikah dengan wanita cantik, terhormat, tapi dia mandul. Lalu apa kata Rasul? Cari perempuan yang lain. Lalu kalau gitu tidak adil. Bukan persoalan tidak adil di situ, tapi anjurannya Rasul adalah untuk menikahi perempuan yang al-wadud al-walud. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup untuk video pertama tentang konsep nikah dalam Islam. Kita lanjutkan nanti dengan video yang kedua.